まったく余計なことをしてくれたね。なんだって生きててすみません。だからってやけにならないでください。電車。ここを狙いたまえ。ほら、ウキニア。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke jalan ceritanya. 鈴木のことなんだが、しっかり支えてやれ。彼次第だろ。 Di cerita sebelumnya, mereka bertiga kini berpamitan dengan Nisa dan akan melanjutkan perjalanan kembali. Kini Shin pun berpindah ke wilayah Sontak, karena saat ini Nisa akan menghadiri pertemuan dengan para pendeta lain. Setelah sampai, Nisa langsung bertemu dengan pendeta yang bernama Wolop. Dalam keadaan mabuk, Wolop mengatakan ia merasa pekerjaannya begitu mendukse, karena setiap hari ia harus menghadapi para doab. Sementara baginya, Nisa begitu beruntung karena wilayah yurisdiknya begitu damai. Di saat ia mengeluh, lalu datang pendeta lain yang langsung menceramahinya. Ia mengatakan tidaklah harus mengucapkan kata diskriminasi di dalam wilayah suci ini. Mendengar ceramahannya, Wolop langsung menyindirnya. Rupanya tidak hanya para elit yang menjadi seorang pendeta, namun ternyata Goblin juga bisa menjadi pendeta. Lalu si Amang Goblin pun mengatakan, ras tidak ada kaitannya sama sekali. Malah ia pun menyindir balik, mengapa saat ini banyak para elit yang hidup tapi tak selayak elit. Dari kata-kata tersebut, Wolop tambah kesal dan meminta untuk tukar wilayah yurisdiknya dengan pulaunya. Di saat mereka berdebat, kemudian muncul pendeta yang bernama Kardinal Miller. Setelah mereka berkumpul, lalu Miller meminta maaf karena telah memanggil mereka di saat sibuk, dan ia ingin meminta laporan dari setiap wilayah mereka masing-masing. Di saat itu juga, datang seorang pendeta muda yang terlambat. Bahkan ia sampai tidak likeh pula. Pendeta ini yang menggantikan Annette di kuil Erston. Ia bernama Arya. Lalu Arya pun langsung melapor tentang wilayah Denstrak, tanah suci gunung dan api, tidak ada yang perlu dilaporkan. Namun ia lupa mengenai Putri Charlotte yang telah dinobatkan sebagai ratu. Dari sifatnya yang bisa dibilang ceroboh, membuat Isa berpikir apakah dia akan baik-baik saja. Kemudian si Amang Goblin yang bernama Elton, ia pun melaporkan mengenai wilayah Mistwood yang damai dan tenang. Bahkan tanah suci dan air tak ada masalah, karena semua itu berkat otoritas Paus. Sementara Wolf sendiri, ia bekerja di kuil dari Ten. Ia pun melapor mengenai wilayah Santag, tanah suci gurun, dan tanah wilayah pelosok tak ada masalah. Meski sering terjadi konflik dengan para doab, baginya sudah jadi pemandangan setiap hari. Bahkan saat menengahi mereka, malah ia yang kena pukul. Kemudian Nisa pun melaporkan mengenai wilayah Donnerstag, tanah suci Uta dan angin, terutama di kota Pail. Baru-baru ini terjadi insiden besar. Saat orang terpanggil mengamuk dan menghancurkan separuh kota. Meski begitu, para penduduk saat ini berusaha untuk memulihkan kota. Lalu Miller memberikan alasan mengapa ia memanggil mereka semua, karena menyangkut masalah tentang orang terpanggil, seperti yang telah ia sampaikan kepada mereka melalui pesan, mengenai Raja Iblis Kemurkaan yang telah dikalahkan oleh kelompok orang terpanggil. Oleh karena itu Paus memutuskan untuk menyegel lingkaran sihir yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain, untuk tidak lagi memanggil orang terpanggil. Dari keputusan tersebut, tentu membuat para pendeta, terutama Wolop, merasa senang, karena kini mereka terbebas dari tugasnya. Namun Miller mengatakan, masalahnya setelah ketujuh orang terpanggil itu telah mengalahkan Raja Iblis Kemurkaan, mereka kini menguasai wilayah Raja Iblis dan menjadi penguasa baru di wilayah itu. Bahkan baru-baru ini, Paus menerima deklarasi dari ketujuh orang itu, bahwa mereka ingin mengubah seluruh wilayah Jauh Berbeg menjadi dunia ideal dengan kekuatan mereka. Akan hal itu membuat Paus sangat tertekan,
Karena baginya, para orang terpanggil adalah Tainsai yang dapat menyelamatkan dunia. Bahkan mereka sudah dianggap sebagai anak sendiri. Tapi mereka malah memalingkan taringnya. Maka cepat atau lambat, permasalahan ini akan menjadi deklarasi perang terhadap kita Katedral Helsen. Dengan kata lain, mereka kini menjadi ancaman bagi dunia ini. 食い尽くしに来たのさ。この国の新たな王だよ。罪も注視せねばならん。 Dan secara bersamaan pula, keberadaan orang terpanggil itu membawa kekacauan di setiap wilayah, maka harus kita tangani. なぜこんなところに。この辺りは魔物も多い。 Begitupun kabar keberadaan Weldelia dari Putri Raja Iblis Kemurkaan. Ia menghilang dari kastil dan tidak tahu entah kemana. Miller pun mengatakan bahwa kini Zhao Berbek sedang menghadapi era baru, maka dari itu para pendeta harus bisa menghentikan orang terpanggil. Di saat itu, Arya mengatakan, lalu bagaimana caranya untuk melawan mereka dengan kekuatan sehebat itu? Sejenak Kisa berpikir, kemungkinan ada cara untuk mengalahkan orang terpanggil. Ia pun menceritakan mengenai hal yang telah terjadi di kota Pale tentang seorang pemuda yang terpanggil. 異世界失格素晴らしいだが残念 Di mana ia dapat menggunakan skillnya untuk mengembalikan orang terpanggil kembali ke dunia asalnya. Mendengar akan hal itu membuat si Amang Goblin pun terkejut karena ia tak menyangka ada skill hebat seperti itu. 詳しく聞かせてもらえますか 教皇様。 Lalu tiba-tiba paus pun datang hingga membuat mereka terkejut. Kemungkinan pemuda itu akan menjadi cahaya harapan bagi kita. Oleh karena itu, paus ingin mendengar cerita lebih dari Isa. Sin pun berpindah di wilayah Raja Iblis Kemurkaan. Kita diperlihatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang memikirkan kekasihnya, di mana mereka berdua akan tetap berada di sana dan mengamati apa yang terjadi di dunia ini. Sementara teman-teman yang lainnya, mereka sudah pergi ke masing-masing wilayah. Kembali ke tokoh utama kita, di mana mereka bertiga telah sampai di perdesaan. Tentu gadis Neko sangat lega, kini ia bisa beristirahat. Dan gadis Neko langsung mendapatkan kenaikan level setelah ia membawa si pemuda di dalam peti mati. Lalu Anet menyarankan, sebelum kita masuk ke wilayah Grun, maka kita harus mencari penginapan. Di saat itu juga, muncullah seorang bocah yang menunjukkan tempat penginapan di ujung jembatan. Ia pun menawarkan informasi yang akan berguna bagi para petualang. Ia sebut sebagai layanan pengiriman orang dunia lain, 紹介サービス。俺が考えた商売だよ。 di mana orang terpanggil akan ikut menemani perjalanan mereka, agar mereka tetap aman dan nyaman. Dan ia pun memberi tawaran harga sebesar 40.000 jeniko. Jika mereka sepakat, maka bocah yang bernama Nir akan memperkenalkan orang terpanggil pribadinya. Seketika gadis Neko agak kesal mendengar orang terpanggil. Bahkan gadis Neko beralasan, kami tidak punya uang untuk menyewanya. Namun Anet malah langsung memberikan uangnya dan ia ingin menyewa satu prajurit pemberani. Dengan alasan harga segitu begitu murah karena demi keamanan si pemuda ini. Lalu Nir pun mengatakan, nyawa orang itu tidak bisa ditukar dengan uang. Bahkan orang yang sudah mati pun berharap diselamatkan di alam sana. Seketika si pemuda terbangun dan mengatakan, 生きててすみません punten saupamina sim kuring masih hirup. Tentu membuat Nir langsung terkejut karena dikiranya mayat tersebut bisa berbicara. Lalu gadis Neko pun memberitahukan, meski pemuda ini terlihat suram, tapi ia juga seorang pahlawan. Namun Nir sama sekali tidak percaya, karena ia beranggapan tidak mungkin seorang pahlawan bermuka seperti pedang pucat. Dari kata-katanya membuat si pemuda tidak menyukainya. Pada akhirnya, Nir pun kabur sambil membawa uang tersebut. Ia beralasan akan membawa pahlawan yang asli dan meminta mereka untuk menunggu di penginapan. 子供ならば戻っては来ないよ Namun setelah lama menunggu, rupanya bocah itu tidak datang. Si pemuda mengatakan bocah itu tidak akan kembali karena ia bisa melihat matanya seperti orang dewasa. Bahkan si pemilik penginapan memberitahukan kepada mereka mengenai bocah yang sering kali menipu seorang pengelana dengan tipu muslihatnya. Orang-orang menyebutnya si mulut besar. Seketika Anet langsung shock. Untungnya di saat itu gadis Neko dapat menenangkannya. Lalu si pemilik penginapan menceritakan tentang Nir yang merupakan anak yatim piatu di desa tersebut.
Meski kerap ia menipu orang pengalana, namun tidak ada orang dewasa yang memarahinya. Lagian, ia tidak pernah bertemu dengan seorang pahlawan, apalagi memperkenalkannya pada mereka. Hal itulah yang membuat kasihan terhadapnya, karena ia selalu berharap diselamatkan oleh pahlawan sebenarnya. Kini si pemuda baru menyadari masalah bocah tersebut. Sementara itu, Nier yang terlihat begitu murung, tiba-tiba ia diculik oleh 3 orang, dan mereka mengambil semua uangnya. Saat terbangun, Nier mengatakan kepada mereka, jika terjadi sesuatu padanya, maka orang terpanggil tak akan tinggal diam. Namun mereka sebenarnya sudah tahu kalau Nier seorang bocah pembohong dan si mulut besar. Maka dari itu mereka memberitahukan bahwa merekalah orang terpanggil itu dan menganggap sebagai pahlawan. Bahkan dengan sombongnya mereka memperlihatkan skillnya. Baginya senjata panah terhebat yang dapat menembus kulit naga. Ia sebut senjata Madegir. Nier beranggapan orang seperti mereka tidak pantas sebagai pahlawan, apalagi menyelamatkan dunia ini. Lalu dengan hitungan detik, saat Nier hendak dibunuh, muncullah si pemuda menyelamatkannya, hingga panah tersebut mengenai temannya. Si pemuda langsung mengatakan bahwa mereka tidak layak disebut pahlawan karena kebohongan orang dewasa, sehingga membuat para bocah menirunya. Lalu ketika teman satunya sedang menganalisa status si pemuda, ia pun terkejut karena si pemuda tersebut juga orang terpanggil. Namun saat dilihat kembali, ia langsung kegirangan. Baginya tak perlu khawatir karena si pemuda itu hanya memiliki darah 1, bahkan ia sedang keracunan. Dari analisa temannya, tentu membuat si Amang Panah semakin sombong, dan ia akan membunuh si pemuda dengan rasa penderitaan yang belum pernah dirasakan. Mendengar kata Korose, si pemuda langsung memalingkan muka lesunya. Seketika membuat temannya terkejut karena tiba-tiba darahnya meningkat drastis. Kemungkinan ia dalam kondisi semangat. Bahkan saat itu, si pemuda menawarkan agar mengincarnya dengan baik-baik. Seketika mereka malah ketakutan, seakan mereka melihat hantu yang gentayangan. Pada akhirnya mereka pun kabur. Lalu si pemuda mengatakan, rupanya mereka memang pembohong. Setelah itu Nier bertanya, apakah benar si pemuda ini seorang pahlawan? Lalu si pemuda pun menjawab dengan kata-kata mutiaranya. Anggaplah seperti itu, karena baginya orang dewasa adalah sosok pemuda yang dihianati. Oleh sebab itu, anak kecil tidak perlu tahu. Dan jangan terlalu cepat untuk menjadi orang dewasa. Cukuplah dengan tatapanmu saat ini. Kemudian keesokannya, terlihat si pemuda begitu ngantuk. Tentu membuat Anet penasaran dan menanyakan semalam pergi kemana. Namun si pemuda malah ketawa, bahkan mengatakan tadi malam yang sangat seru. Atuh membuat Anet semakin penasaran. Kemudian saat itu juga, Nier muncul di hadapan mereka. Seketika gadis Neko memarahinya, karena Nier telah membohongi mereka. Namun Nier menjawab bahwa ia tidak berbohong, karena ia sudah mengatakan akan memperkenalkan seorang prajurit pemberani. Dengan kata lain, Nirlah seorang pendekar pedang magang tersebut. Kini ia pun bergabung dengan regu mereka. Mereka pun kini melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Gerun. Dalam perjalanan, suara pemandu memberitahukan kepada si pemuda bahwa landmark kastil Gerun telah ditemukan. Sehingga si pemuda mendapatkan 5 poin pengalaman. Namun baginya, mendengar suara tersebut terasa ingin mati. Tentu Nier yang baru ikut gabung begitu khawatir dengan pemuda tersebut. Namun mereka yang sudah terbiasa mengacuhkannya. Tibalah mereka pun di kota Gerun, tempat kampung halaman gadis Neko. Namun mereka melihat ada gerbang pemeriksaan. Maka bagaimana caranya agar bisa masuk? Dengan percaya dirinya, gadis Neko mengatakan bahwa sebenarnya ia orang terkenal di kota tersebut. Maka orang-orang pasti mengenalinya. Namun rupanya mereka semua malah ditahan. Hanya gadis Neko yang dipisahkan dari mereka. Sehingga Nier beranggapan kalau gadis Neko mungkin melakukan kejahatan besar, seperti mencuri harta kerajaan. Namun Anet membelanya kalau gadis Neko bukanlah seekor kucing garong.
Sementara si pemuda malah menanyakan tentang eksekusi yang dilakukan di dunia ini. Saking atohnya si pemuda cengar-cengir sendiri. Karena tidak ada pilihan, lalu Nir mencoba untuk mencari jalan keluar untuk kabur dari tempat tersebut. Dengan bakatnya, ia bisa membuka gembok tersebut. Namun Anet malah menyindirnya. Rupanya pendekar pemberani, skillnya malah menyimpang jauh. Bahkan saat itu, si pemuda mendekatinya. Nir beranggapan si pemuda ini akan memujinya. Namun ternyata, ったく余計なことをしてくれたね。 dengan muka kecewa berat, pemuda tersebut mengatakan, ngapain sok jadi pahlawan kesiangan. Mendengar keributan tersebut, akhirnya mereka pun tertangkap kembali. Lalu si pemuda malah ingin memastikan kalau dirinya ingin sekali dieksekusi. なんだお前は気持ち悪い。 Seketika penjaga tersebut mengatakan Kimochi Waroi. よって君たちは Bertemulah mereka dengan Menteri Beriad dan Raja Siberian. Ia mengatakan bahwa kejahatan mereka yang dilakukan sangatlah berat, maka mereka perlu dieksekusi. Di saat itu juga, Anet menanyakan alasannya. Raja pun menjawab bahwa mereka telah menculik Tuan Putri Kerajaan yang bernama Matilda, maka mereka harus dieksekusi. 私は誘拐なんてされてないってば。おっしゃる通りでございます。 Tak lama setelah itu, muncul gadis Neko yang memberi keterangan bahwa dirinya tidak diculik. Ia hanya ingin berkelana ke berbagai negara untuk melatih bela dirinya. Lalu dirinya bertemu dengan mereka. Maka gadis Neko yang bernama Matilda meminta kepada ayahnya untuk membebaskan mereka. Namun ayahnya enggan membebaskan mereka, すぐにでも解放してやろう。 kecuali Matilda mau menuruti keinginan ayahnya untuk bersumpah tidak pernah gegabah lagi dan bersikaplah selayaknya keturunan kerajaan bangsawan, seperti ibunya yang bernama Lafama. わかりました、父上。 Lalu saat Matilda melihat mereka, ia pun bersedia untuk menuruti ayahnya dan bersumpah untuk bersikap selayaknya putri kerajaan. Sambil pergi, ia pun meminta maaf kepada mereka jika perjalanannya berakhir sampai di sini, dan ia pun berterima kasih untuk selama ini. Dengan begitu, mereka pun dibebaskan. やけにならないでください。お姉さん肉追加こっちね。 Namun saat berada di warung warteg, si pemuda ini malah frustasi karena ia gagal dieksekusi. Namun mereka berdua yang tak menyangka kalau gadis Neko rupanya seorang putri, dan Anet merasa banyak salah terhadapnya. Bahkan ia telah memanggil Tama, padahal namanya bagus sebagai Matilda. 先生のこと好きなんでしょ。早く行こうよ。ではマチルダ姫とお知り合いなのですか？ Mendengar nama Matilda, kemudian seorang pelayan yang bernama Kojika berbicara kepada mereka bahwa ia pernah melayani Matilda saat di istana. Kojika pun menanyakan apakah mereka temannya dari Matilda. Kemudian Anet dan Nir menjawab, ya dia teman kami seperjalanan. Namun saat Nir mengatakan mengapa raja memaksanya kembali ke istana, mendengar hal itu membuat Kojika merenung. 小鹿くん、注文いいかね。 の過去についてお聞きになりたいと？ Lalu tersenyumlah si pemuda. Tampaknya Kojika mengetahui sesuatu di antara mereka berdua. Maka si pemuda pun ingin mendengar cerita masa lalu tentang Matilda. Karena awal bertemu, ia diserang oleh monster pohon. 僕が初めてタマに出会った時にないことはわかる。ドキドキしているんだろう。マジ？きっとどこかにいるって。 Kemudian saat ini, ia malah dikurung oleh ayahnya di dalam istana. Hal itulah yang membuat si pemuda tak bisa menahan ketertarikannya. Baginya, Matilda gadis yang sangat menarik. Namun bagi Anet sendiri, tidak sopan rasanya bila mengorek masa lalu terhadap Matilda yang ternyata seorang putri. Meski begitu, si pemuda beralasan, tidak peduli mau ia seorang putri ataupun seorang pelayan bar sekalipun, baginya ia tetap gadis Neko atau Tama. 彼女はタマだよ。僕に聞かせてもらえないかな。わかりました。 Dengan alasan tersebut, Kojika pun bersedia menceritakan yang ia ketahui, yang mana Matilda memiliki kembaran kakak laki-laki yang bernama Leon. Ia yang seharusnya menjadi pangeran mahkota di Gurun, karena pangeran yang berani dan putri Matilda yang baik hati. Maka dengan adanya mereka berdua, seluruh warga Gurun yakin perdamaian akan terjaga. ある嵐の夜。そんな。
Namun sayangnya, saat malam berbadai pada 10 tahun yang lalu, di tengah perjalanan pulang, mereka terkena tanah longsor. Pangeran Leon dan Ratu Lapama tiba-tiba tiada, sehingga membuat Raja murung dan bersedih dalam waktu lama. Melihat ayahnya yang sangat terpuruk, Matilda pun memutuskan akan menggantikan kakaknya agar bisa membuat ayahnya tenang, dan ia rela memotong rambutnya. Namun meski begitu, hubungan mereka berdua tetap renggang karena raja tidak menerima keinginan Matilda. そんな辛いことが Annette yang mendengar cerita tersebut, rupanya masa lalunya begitu tragis. アネットと似合ったら Sementara itu, Matilda membayangkan Annette dan Nir yang begitu lucu karena mereka terkejut ketika mengetahui dirinya seorang putri, sedangkan si pemuda tetap seperti biasa. Dari kejauhan, Matilda melihat seseorang yang sedang berdiri di atas atap. Tiba-tiba, seekor monster melahap sebuah bangunan. Karena kejadian tersebut, raja pun keluar dan melihat seseorang yang sedang duduk. Orang tersebut bernama Kaibara. 国グリューンか打天使だなんて呼ばれてるみたいだけど Di mana kedatangannya, ia ingin memakan perempuan setengah binatang, dan ia ingin tahu rasanya bagaimana. Sekaligus ia ingin melahap kerajaan di kota tersebut. 尽くしに来たのさ Bahkan dengan sombongnya, ia memberitahukan bahwa dirinya adalah salah satu dari 7 pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis dan telah menyelamatkan dunia ini. Namun saat ini, ia dijuluki sebagai si rakus yang hina. Akan hal itu, seorang dari prajurit memberitahukan bahwa kau salah tempat, karena Grun adalah negeri petarung. Lalu saat mereka menyerang, dengan petikan jari, muncul monster pelahap yang langsung memakan mereka. Dan baginya, meski dijuluki si rakus, namun ia tetap pilih-pilih soal makanan, karena yang ia inginkan adalah perempuan setengah binatang yang rasanya empuk. 材にはこだわりがあるお前たちは下がっていろ。 Lalu raja yang tidak mau itu terjadi, maka ia pun melawannya dengan tinju suci buasnya. ドーハの王様か Meski lawan terkena serangan cakar buasnya, ia masih tetap berdiri, karena baginya orang normal pasti sudah mati. Namun ia memiliki kekebalan tubuh di atas normal, karena ia telah banyak memakan golem tempoh hari. Lalu saat raja ingin menggunakan jurus pemungkas dengan sekali pukulan, 酒をかける必要などあるまい。 kemudian muncul Matilda. Rupanya musuh itu yang berada di atas atap. Lalu ayahnya memperingatkan untuk tidak ikut campur. Bahkan ia mengatakan, jangan kira Matilda bisa menggantikan kakaknya. ボラド、何の役にも立たん。 Namun Matilda tetap ingin melawannya. Saat Matilda hendak menyerang, ia pun terkejut dengan adanya monster di sampingnya. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh ayahnya. Meski tangan ayahnya harus dilahap monster tersebut. Tentu membuat Matilda semakin emosi. Saat ia hendak menyerang kembali, lalu dengan cepat seorang menteri membuatnya pingsan dan langsung membawanya kabur. どう味わうかだな Setelah mereka mendengar cerita dari Kojika, sekaligus telah mencatatnya, si pemuda pun berterima kasih. Lalu muncullah seorang menteri yang membawa Matilda kepada mereka. Ia pun memberitahukan alasan kabur yang tiba-tiba karena istana baru saja ditaklukkan oleh orang terpanggil yang kuat. Di saat bersamaan terjadi ledakan. 女子供だけで構わない僕の名はカイバラ Dan muncullah Kaibara. Ia pun memberitahukan kepada semua warga bahwa kini ia yang akan menjadi raja baru di kota itu. Dan ia ingin memakan semua daging manusia hewan yang ada di Grun, terutama anak kecil dan seorang perempuan. Mendengar hal tersebut, salah satu warga melempar batu dan menentangnya. 袋叩きにしてやる。 Namun seketika ia langsung dilahap, tentu membuat para warga ketakutan dan mencoba untuk kabur. Kaibara mengatakan mereka mustahil bisa kabur karena ia telah siaga menyiapkan mantan pasukan Raja Iblis di penjuru kota. Setelah itu ia pun pergi dan menunggu mereka di meja makan. Sementara si pemuda yang tertawa karena melihat Matilda yang tadi dikurung ayahnya kini malah kehilangan kerajaannya. Baginya makin kesini, nasib dari Matilda seperti heroin yang tragis. Namun si pemuda memberi semangat
karena heroin yang kudambakan tidak akan pernah menyerah dengan nasib yang tragis. Maka si pemuda meminta agar Matilda cepat terbangun untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Saat ia bermimpi, ibunya meminta untuk mendengarkan kata-katanya. Setelah itu, Matilda terbangun di rumahnya Kojika. マチルダ姫 Ia pun keluar dan menanyakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Lalu Brian pun memberitahukan bahwa pria itu telah merebut kerajaan ibu kota dan ingin memakan para warga. Tentu hal itu membuat Matilda ingin segera mengalahkan pria itu. Akan tetapi ia dicegah oleh Brian dan mereka semua. Bahkan saat itu Kojika mengatakan raja sekalipun tak sanggup mengalahkannya. 父上がやられたのは私をかばったからよ Matilda beralasan itu karena ayahnya telah melindunginya. Selain itu, ia ingin bertanggung jawab dan melindungi kerajaan ini untuk mewakili kakaknya, karena ini masalah yang harus diselesaikan. Lalu Annette mengatakan tragedi Bukit Kolone. 悲劇 Mengenai tragedi itu telah merenggut nyawa 2 bangsawan kerajaan 10 tahun yang lalu. Annette tak menyangka jika mereka adalah ibu dan kakaknya Matilda. Hingga semua warga menangis setelah mendengar kabar duka itu. Itu berarti bukti terbesar bahwa bangsawan kerajaan ini sangat disayangi oleh warga. Maka jika sampai kehilangan Matilda, tentu para warga akan semakin putus asa. Oleh sebab itu, Annette pun menyarankan untuk menyerahkan misi tersebut kepadanya. Karena Matilda yang sebagai putri kerajaan tidak boleh membahayakan nyawanya sendiri. メロス Lalu mereka pun berangkat. Setiba di gerbang, mereka disambut oleh kedua orc yang telah diperintahkan untuk membunuh semua orang yang datang ke tempat tersebut. 全て殺せとの命令だ。 Di saat Annette siap siaga, si pemuda menghampiri orc tersebut 僕たちは食べられに来たものだ dan mengatakan kami datang untuk dimakan. Seketika Annette dan Nir terkejut. Si pemuda beralasan ia sangat tersentuh mendengar pidato dari raja baru itu. Karena ia selalu memikirkan cara untuk mati dan tak pernah terbesit untuk dimakan. Maka ia memerintahkan orc tersebut untuk menyampaikan kepada raja tersebut mengenai makhluk yang ingin dimakan sudah datang ke istana. Meski raja itu ingin manusia setengah binatang, namun kemungkinan ia juga ingin memakan manusia seperti pemuda ini. Atau kedua orc jadi kebingungan. まさかこんな申し出が来ようとは。 Karena mereka tak menyangka ada hal yang meminta seperti ini. Pada akhirnya mereka bertiga kini kembali ke dalam sel tahanan. 勇敢な戦士君 Namun kali ini si pemuda meminta Nir untuk unjuk kehebatannya. Sementara itu, Brian yang ingin mengantarkan makanan kepada Matilda, namun pas ia lihat Matilda sudah tidak ada di kamar. Sementara itu di dalam kastil sendiri, Kaibara sedang memikirkan makan malam pertamanya untuk dijadikan kenang-kenangan. Kemudian muncul kedua orc dan melapor mengenai manusia aneh yang datang untuk dimakan. Di saat-saat mereka melapor, muncullah Matilda dan menendang mereka berdua. 一番食べたかった Kedatangannya membuat Kaibara begitu atoh, karena Matilda makhluk yang paling ia ingin makan. Dan anime pun bersambung di sini. Nah, itulah dulur alur cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku dari episode ke-5 sampai ke-6. Jika ada keripik goreng atau tahu bulat yang digoreng dadakan, maka silakan kalian kirimkan di bawah kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.